time of the explosion, we were wearing Polaroid welder's glasses. They were so dark that even the tropical sun showed through them as nothing more than a vague pinpoint of light. Even then, the explosion, when eventually it came, was so bright that it had the same effect as if night had been turned into day. Saya harus memberitahu ini kepada semuanya. Telah mendengar berita kekalahan Jepang dari siaran radio luar negeri, Sultan Syahrir menyampaikan berita kekalahan tersebut kepada golongan muda. Apakah kalian semua sudah mendengar? Kabarnya Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ya, saya juga sudah mendengarnya. Kalau Jepang sudah kalah, bagaimana dengan nasib bangsa kita? Untuk apa kalian semua ragu? Apa maksudmu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Jepang menjajah lagi. Saya setuju dengan pendapat Mikana. Kita harus mengambil tindakan sebelum Indonesia dijajah lagi oleh Belanda. Tetapi, bagaimana kita melakukan hal tersebut? Saya tahu bagaimana jika kita minta Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menurutmu, Bung Karno akan setuju? Kita tidak akan tahu sebelum kita mencobanya. Baiklah, mari kita ke rumah Bung Karno sekarang. Ayo. Hati-hati, Bu. Baiklah, terima kasih. Sukarni dan Wigana mendatangi kediaman Soekarno untuk menyampaikan usulan golongan muda. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang kemari? Jepang sudah kalah, Bung. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Jepang menjajah lagi. Tidak bisa. Kita harus menunggu kabar dari Jepang. Tapi, Bung, bagaimana jika kita dijajah lagi? Para pemuda yang telah menemui Soekarno kembali ke markas pemuda dan melaporkan apa yang terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bung? Bung Karno telah menolak rencana kita dan kita harus menunggu keputusan dari Jepang. Bagaimana kalau kita mengikuti perkataan Bung Karno saja? Apa kamu sudah gila? Dari dulu Jepang itu sudah tidak bisa dipercaya. Benar, mereka sudah memikat hati kita, lalu mengindah-indah kita saat mereka pikir sudah menguasai kita. Tapi Bung Karno itu orangnya bijaksana. Beliau pasti memiliki rencana yang lain. Memang benar, tapi kita harus merdeka sekarang. Tapi bagaimana caranya agar Soekarno mau memproklamasikan kemerdekaan? Bagaimana kalau kita amankan Bung Karno dan Bung dari gangguan dan pengaruh Jepang? Ya, kalau saya setuju. Bagaimana dengan yang lain? Jemputlah Bung Karno dulu. Beliau akan meyakinkan kita. Baiklah, ayo. Sukarni dan Wigana menjemput Bung Hatta untuk diamankan dari gangguan Jepang. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang ke sini? Kami ingin membawa Bung Hatta ke tempat yang aman dari gangguan Jepang. Bagaimana dengan Bung Karno? Apakah dia akan ikut? Tenanglah, Bung Karno pasti akan ikut. Baiklah, saya ikut. Ayo.
Karni, Wikana, dan Bung Hatta menuju kediaman Bung Karno. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Bung, kami meminta izin untuk membawa Anda ke tempat yang aman dari gangguan Jepang. Apakah ini berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan? Benar Bung, ini berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan. Saya sudah bilang kalau kita harus menunggu keputusan dari Jepang. Kami memiliki beberapa alasan, maka dari itu ikutlah dengan kami Bung. Memang mau dibawa kemana saya? Tenanglah Bung, kami akan membawa Anda ke tempat yang aman dari ancaman dan gangguan. Saya tidak mau kalau tempatnya tidak jelas. Hei Bung, Hei, Bung. Baik, saya mau. Asalkan istri dan anak saya mau ikut. Baiklah Bung. Di pagi harinya, Ahmad Subarjo ingin bertemu dengan Bung Karno di kediamannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bung. 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 Ada apa, Pak? Apakah itu melihat Bung Karno? Dari tadi saya tidak melihat Pak Karno. Sepertinya beliau sedang keluar. Oh, begitu. Terima kasih. Bung Karno tidak ada di rumah. Kemudian Ahmad Subarjo mendatangi Bung Hatta di kediamannya. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa? Apakah Bung Hatta ada di rumah? Tidak, Pak. Bung Hatta sedang pergi. Kemana beliau pergi? Saya tidak tahu. Tadi beliau pergi bersama para pemuda. Oh, begitu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ahmad Subarjo kebingungan mencari Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian Ahmad Subarjo mencari informasi kepada golongan tua. Kalian bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Kenapa mereka tidak ada di rumah? Tenang saja, mereka hanya diamankan untuk sementara waktu. Kalau begitu, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Kami hanya menginginkan Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan.
Tapi kita tidak bisa seenaknya tanpa persetujuan dari Jepang. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, Bung. Memang benar, ini kesempatan yang besar bagi Indonesia untuk merdeka. Soekarno akan memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Maka dari itu, antara aku ke tempat Soekarno sekarang. Benar kan, Bung? Mari kita. Sebentar, Bung. Memangnya jaminan apa yang bisa Anda berikan, Bung? Jika Bung Karno tidak memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus sebelum jam 12, maka penggal kepala saya. Bung Karno, Bung Hatta, dan para pemuda berkumpul membahas masalah kemerdekaan Indonesia. Bung, kenapa Anda menolak usulan kami? Jepang telah berjanji memberi kita kemerdekaan dan telah membantu mempersiapkan kemerdekaan. Tetapi Bung, Jepang telah menyiksa rakyat kita, bahkan anak dan istri kita. Jepang itu selalu memegang janjinya dan kita tidak mau ada pertumpahan darah lagi. Nanti telah menjadi bungkus. Mau tidak mau, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo datang ke Rengnas Denglok bersama Jujuf Kunto dan Darwis. Mau nggak kamu jadi pacarku? Ya, Pak, kalau datang ke sini. Kalau berani tembak kepala saya. Ada keributan apa ini, Bu? Bung, saya sudah setuju dengan usulan para pemuda. Sabar dulu Bung, kita duduk dulu, kita bicarakan baik-baik. Bukannya kau sudah sepakat untuk menunggu keputusan dari Jepang? Tenang, Bung, tenang, tenang. Jika itu datang, bukan hanya Belanda, Inggris juga akan bercampur. Penderitaan rakyat akan bertambah parah. Kita tidak boleh gegabah untuk mengambil keputusan. Bisa mengancam negara kita. Aku sudah mempertaruhkan nyawaku kepada pemuda. Benar juga yang Anda katakan, Bung. Mungkin sekarang Jepang sudah tidak memperhatikan Indonesia dan mengurus negara mereka yang sudah kalah perang. Baiklah, mari kita proklamasikan. Tapi di mana tempatnya? Lebih baik kita proklamasikan di Jakarta. Dan saya tahu tempat untuk memutuskan proklamasi tersebut. Baik, Bang. Mari kita ke sana. Kemudian Bung Karno, Bung Hatta, dan golongan muda ikut dengan Ahmad Subarjo untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan.